Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Di sini saya akan menjelaskan sedikit terkait bagaimana pengelolaan keuangan yang bijak. Jadi teman-teman sekalian, hari ini kita akan membahas topik penting yang seringkali terabaikan dalam kehidupan kita, yaitu pengelolaan keuangan. Uang memang bukan segalanya, tetapi pengelolaan uang yang bijak akan membawa kita pada kemampuan finansial yang memberikan kebebasan dan ketenangan pikiran. Dalam hal ini saya akan menerangkan beberapa bagian penting terkait pengelolaan keuangan. Bagian pertama yaitu memahami dasar-dasar. Sebelum kita mengetahui atau ingin mengelola keuangan dengan bijak, maka darinya kita perlu mengetahui tentang definisi pengelolaan keuangan yang baik. Apa itu pengelolaan keuangan yang baik? Bagaimana cara kita bisa mengatur pemasukan, pengeluaran, investasi, dan juga tabungan secara efektif. Adapun tujuannya yaitu untuk menghindari hal-hal yang berkaitan dengan utang. Yang kedua yaitu tujuannya untuk mempersiapkan masa depan. Yang ketiga yaitu untuk keamanan finansial individu kita. Dalam menyusun anggaran perlu ada identifikasi yang kita filter. Identifikasi seperti pendapatan, pengeluaran, penentuan prioritas, dan juga evaluasi secara berkala. Pada bagian 2 mengenai pengeluaran, sebagai individu kita harus lebih bisa menjaga hidup tidak hanya konsumtif. Jadi kita bisa membedakan yang mana kebutuhan versus keinginan agar bisa terhindar dari pemborosan itu sendiri. Yang kedua yaitu menghemat dengan cara yang cerdik. Kurangi pengeluaran yang tidak penting, seperti halnya membeli hal-hal yang tidak kita butuhkan. Memanfaatkan adanya fasilitas diskon atau promo sebelum kita membeli. Lebih teliti untuk melihat harga sebelum membeli. Yang ketiga yaitu melunasi hutang. Ketika kita sudah punya yang namanya hutang, maka itu adalah beban. Maka darinya perlu prioritas pelunasan hutang. Ditambah apalagi jika hutang tersebut memiliki bunga yang tinggi, maka hindari hutang yang memang bersifat seperti itu. Kalau memang ingin mengendalikan pengeluaran yang lebih bijak lagi. Yang ketiga yaitu membangun tabungan dan investasi. Jadi di dalam membangun tabungan, karena tujuan ini lebih kepada jangka panjang, maka darinya perlu adanya pengelolaan pendapatan juga pengeluaran yang akan dimasukkan ke dalam tabungan darurat. Jadi kita ketika keluar, kita akan bisa bersiap-siap untuk menghadapi kondisi yang tak terduga. Yang kedua yaitu memulai investasi. Jadi tabungan dan juga investasi itu berbeda. Tabungan lebih kepada uang kita masuk ke dalam sebuah wadah atau sebuah lembaga. Akan tetapi kalau investasi itu lebih condong kepada uang itu masuk ke dalam wadah, akan tetapi dimanfaatkan sehingga bisa memberikan keuntungannya lebih bagi kita. Salah satu contohnya investasi yaitu investasi emas. Ketika kita memberikan uang kita, modal kita dengan layanan emas, maka kita akan tidak khawatir ke depannya karena emas itu tidak tergantung kepada kurs dolar. Itu yang keempat yaitu perlindungan finansial. Jadi dalam kita mengelola keuangan yang bijak,
kita perlu yang namanya menjaga individu kita sendiri. Dengan kita memberikan asuransi kepada jiwa kita, kesehatan dan juga perencanaan pensiun kita, maka kita akan bisa lebih memanfaatkan kehidupan kita agar tetap bermanfaat kepada yang lain. Mungkin itu saja dari saya, mengelola keuangan dengan bijak. Sebenarnya mengelola keuangan dengan bijak itu memang bukan hal yang mudah, tapi jika kalian terapkan, hasilnya akan amat berharga. Ketenangan pikiran dan juga kebebasan finansial itu akan mulai ada pada diri kita. Maka darinya mulailah dari sekarang dengan menyusun anggaran, mengendalikan pengeluaran, menabung dan juga investasi. Tak ada yang bisa dilakukan dengan sempurna, namun ketika kita melakukan hal itu kecil sedikit demi sedikit, maka kita akan lebih bisa disiplin dalam mengelola keuangan itu sendiri. Mungkin itu saja dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.